Halo, selamat pagi keluarga Kerajaan Sorga. Kita sudah menyelesaikan renungan dari kitab Kejadian. Di mana dalam kitab Kejadian kita belajar tentang permulaan dari segala sesuatu. Permulaan dari alam semesta, permulaan daripada manusia, permulaan dari pembunuhan, permulaan dari dosa. Bahkan terakhir adalah permulaan dari terbentuknya sebuah keluarga menjadi bangsa. Sekarang mulai hari pagi ini kita akan bersama-sama mengikuti renungan firman Tuhan dari kitab Keluaran. Kitab Keluaran adalah kitab yang berfokus kepada kisah pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel, umat pilihannya untuk memasuki tanah perjanjian, tanah yang disediakan oleh Tuhan, yang disebut tanah yang berlimpah susu dan madu. Nah, pagi ini firman Tuhan akan mengajar kita dari kitab Keluaran pasal 1, dan temanya diambil daripada ayat Alkitab, yaitu dari Keluaran pasal 1 ayat 12. Semakin ditindas, semakin berkembang. Ayat 12 berbunyi begini, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Keluarga Kerajaan Sorga, kita membaca bahwa bangsa Israel sudah berkembang secara luar biasa di tanah Mesir. Ketika Yakub pindah ke Mesir, mereka hanya terdiri 80 orang. Tetapi sekarang mereka telah menjadi bangsa yang besar. Ratusan ribu orang ada di Mesir. Lalu bangkitlah seorang raja, Raja Firaun, yang tidak mengenal jasa-jasa daripada Yusuf, leluhur daripada bangsa. Dan melihat perkembangan bangsa Israel yang begitu pesat, Firaun dan bangsa Mesir mulai khawatir. Jangan-jangan nanti bangsa Israel akan menguasai tanah mereka, kerajaan mereka. Oleh karena itu Firaun menjadikan bangsa Israel dengan cara yang kejam, memperlakukan bangsa Israel dengan kejam, dengan tujuan supaya mereka tidak bisa berkembang. Ada dua cara yang kejam yang dilakukan. Yang pertama, menjadikan bangsa Israel menjadi budak dengan kerja paksa untuk membangun kota-kota yang diinginkan oleh Firaun. Tetapi ketika pekerjaan menjadi budak dan kerja paksa itu tidak menghambat perkembangan bangsa Israel, maka Firaun mengeluarkan surat keputusan raja, yaitu setiap anak laki-laki yang lahir dari keluarga Israel harus dibunuh. Dan dia meminta bidan-bidan yang menolong bangsa Israel dalam melahirkan, maka bidan-bidan itu untuk membunuh bayi-bayi itu. Tetapi bidan tersebut tidak melakukan. Jadi ada sebuah usaha sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Firaun untuk membuat bangsa Israel yang ada di Mesir itu tidak bisa berkembang. Apa yang membuat hal ini bisa terjadi? Firman Tuhan mengatakan kepada kita di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua, bahwa Tuhan telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Saya bacakan bunyinya demikian. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi keturunan Abraham adalah Ishak, dari Ishak Yakub, dan Yakub punya anak dan berkembang menjadi bangsa yang besar di Mesir. Lalu Tuhan bernubuat kepada Abraham dengan berbunyi seperti ini. Dalam Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi sebelum bangsa Israel ini terbentuk dan berkembang begitu pesat, begitu besar di Mesir, Tuhan telah menubuatkan kepada Abraham bahwa keturunannya selama 400 tahun akan diperlakukan dengan jahat dan buruk di negeri asing, dan itu adalah negeri Mesir. Tetapi luar biasa, Bapak Ibu kasih. Dua cara yang sistematis dan terstruktur untuk membuat bangsa Israel tidak bisa berkembang, tidak menghalangi perkembangan bangsa Israel. Firman Tuhan berkata kepada kita dalam
Kejadian 1 ayat 12 yang berbunyi seperti ini, saya bacakan kepada kita sekali lagi. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang. Kisah ini bukan hanya terjadi di Mesir. Dalam dunia perjanjian lama, kita tahu bahwa Asyur dan kerajaan Babel pernah hendak memusnahkan bangsa Israel. Tetapi usaha Babel, usaha Nebukadnezar tidak mampu memusnahkan bangsa Israel. Dalam dunia modern kita mengenal peristiwa genosida yang dilakukan oleh Hitler, bagaimana jutaan bangsa Israel yang dibunuh dengan cara dimasukkan ke ruang gas dengan tujuan supaya bangsa Israel musnah, tapi mereka tidak musnah. Pertanyaan penting adalah, apa yang membuat umat Tuhan ini tidak pernah? Jawabannya sederhana. Tuhan yang berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar adalah Tuhan yang mampu melaksanakan janji. Dialah yang melindungi bangsa ini. Dialah yang menjaga bangsa ini. Sehingga segala usaha manusia, kerajaan-kerajaan yang membenci umat ini tidak berdaya untuk memusnahkan. Kalau kita hubungkan dengan sejarah gereja, gereja didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, kuasa maut pun tidak mampu menghancurkan gereja ini. Dan kita tahu, gereja berkembang bukan di dalam fasilitas dan kenyamanan yang diberikan oleh sebuah kerajaan atau pemerintah dunia. Tetapi gereja itu berkembang masuk ke penjuru dunia melalui peristiwa-peristiwa penentangan, penganiayaan. Tetapi kita tahu sampai hari ini, gereja tetap eksis. Karena gereja itu umat Tuhan, milik Kristus. Raja di atas segala raja yang mampu melindungi. Ini sebuah pelajaran penting bagi kita. Saudara dan saya adalah keluarga Kristus. Tidak peduli situasi dan keadaan yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Tidak peduli bagaimana sistematisnya orang untuk mencoba menghancurkan hidup saudara, karir saudara, pekerjaan saudara, masa depan saudara. Percayalah, Tuhan yang sama yang melindungi umat Israel, Tuhan yang sama yang melindungi gereja Tuhan, adalah Tuhan yang sama melindungi hidup saudara. Dia mampu memberkati saudara, dia mampu membangun saudara, dia mampu membuat saudara menjadi besar. Walaupun ada penindasan, ada penganiayaan dari orang-orang dunia. Tuhan memberkati. Berapa menit?